Nilam mencoba melawan. Ia mendorong tangan Suci yang terus memaksanya hingga gelas jatuh dan pecah di lantai. Nilam, Suci berdiri berkacak pinggang. Wajahnya merah, tanda muka melihat perlawanan gadis itu. Lalu ia berjongkok mendekati Nilam yang terlihat melemah. Aku juga mau bahagia nih, bukan cuma kamu. Suci menarik sudut bibir. Kamu terlalu sempurna. Di kota besar kini juga banyak yang suka, banyak yang sayang. Rasanya aneh. Bisa jadi kamu punya ilmu pengasih kan? Ci, alasan kamu pasti cuma kasihan masih mau berteman sama aku. Pasti hati-hatimu mengejek kan? Aku hanya gadis gak berguna yang menjadi penghuni kampung. Perempuan muda itu meluapkan amarahnya, mengeluarkan semua isi hati yang selama ini tersembunyi. Mendengar semua itu, batin Nilam terasa nyeri. Betapa Suci dulu yang selalu berbagi dengannya telah seberubah ini. Isa gadis itu bertambah, makin menyesakkan dadanya yang terasa terbakar. Nilam masih mengingat kenangan saat sekolah dasar. Mereka berdua pernah dihukum berdiri sebab di dalam kelas mengikuti pelajaran sambil makan diam-diam. Sebungkus mie instan kering yang dibumbui ditaruh di laci meja. Tangan kecil mereka bergantian merogohnya, lalu disuap cepat ke mulut, kembali berpura mendengarkan guru. Tak mereka sadari bau bumbu dan kriuk yang berbunyi di mulut itu membuat sang guru mudah mengetahuinya. Kekompakan Nilam dan Suci saat itu membuat hukuman mereka jalani dengan senyum geli. Nilam tak pernah lupa manisnya masa kecil bersama sahabat di depannya ini. Kamu salah, Ji. Aku gak pernah lupa semua, walau kita berjauhan. Bohong. Aku gak merasa sudi. Mana peduli nih. Gadis yang pernah dimandikan kembang oleh si lelaki tua makin tak mampu menahan omongannya. Ia memuntahkan semua rasa tertahan tentang perbandingan dirinya dan Nilam. Seandainya kondisi sedang normal dan sehat, ingin sekali Nilam teriakkan pada temannya ini. Ia amat menyayangi Suci masih seperti dulu, seperti saudara sendiri. Bisikan lelaki dari kejauhan makin marah, mendesak Suci segera berbuat sesuatu. Lelaki tua itu merasakan saat tepat menyerang. Emosi Nilam yang tengah kacau menjadi celah kelemahannya mudah diserang. Gadis itu merasakan sakit raga dan hati mendera. Isaknya keluar dengan suara tertahan. Lelaki di kejauhan kembali membisikkan perintah. Suci membelalakkan mata sembari menangkup mulut dengan telapak tangan. Ia terhuyung, hilang keseimbangan. Di pembaringan itu, ia melihat Nilam tampak parah, tak berbuat apapun selain menjelaskan rasa sayang padanya. Sementara apa yang lelaki tua perintahkan membuat Suci cemas. Apa ia sanggup melakukannya? Ingat mak, Ci, nasi yang disangrainya. Karena nggak punya minyak goreng, kita makan berdua waktu itu. Kita suka nasi gurih, hanya dengan bumbu garam dan bawang. Nilam terus meracau, memejamkan mata seolah-olah ia tengah kembali ke masa kecilnya. Semua kenangan manis mereka tergambar jelas, menghilangkan sebagian rasa sakit yang menerpanya sekarang. Maaf nih, aku gak peduli semuanya. Suci menyengkram lengan Nilam. Aku gak bisa apa-apa sekarang. Mereka sudah menandaimu, gak ada jalan keluar sampai kamu dapat. Paham? Pungkasnya penuh emosi. Napas perempuan itu tersengal. Tatapan matanya seperti kesetanan. Lakukan saja kalau kamu puas, Ci. Nilam membuka mata, memandang nanar teman kecilnya ini. Air bening masih mengalir dari sudut matanya. Suci tertegun sejenak. Ia menghembuskan napas kasar lantas bangkit ke dapur. Nilam harus minum air itu lebih banyak.
Sepeninggal Suci, sesuatu menetes dari hidung Nilam. Jari gadis ini menyentuhnya. Warna merah segar. Ia pandangi sejenak. Ujung tangannya gemetar mendekat ke mata. Darah. Jantung Nilam berpacu cepat. Mata dipejamkan sambil mengatur napas. Nama Mak dipanggil-panggil di benaknya, mengharapkan pertolongan dan kekuatan. Tak berapa lama Suci kembali dengan gelas di tangan. Saat akan masuk ke kamar, langkahnya terhenti melihat Nilam terlihat membaca buku saku pemberian Hanif dengan fokus. Ia merasa heran. Gadis yang sekarat ia tinggal baru tadi terlihat mulai membaik. Langkah Suci meragu, terpaku di tempatnya berdiri. Nilam terus membaca nama-nama Allah yang baik dan merasa ketenangan tersendiri. Sesekali tangannya mengusap darah yang masih menetes. Gadis itu baru terhenti saat ekor matanya menangkap bayangan Suci berdiri tak jauh darinya. Mata mereka bertemu. Nilam tak berkata apa-apa. Matanya memindai perempuan itu dengan tatapan datar. Pandangannya terhenti pada gelas di tangan Suci. Kamu harus minum. Suci maju cepat menyodorkan gelas pada Nilam. Nilam mengabaikan lalu lanjut mengulang bacaannya. Ia berharap segera pulih. Tubuhnya terasa sedikit membaik sekarang. Suci jadi sangat geram, merampas buku bersampul hijau itu dari tangan Nilam, membuangnya sembarang dan melempar. Nilam tersentak saat temannya itu memaksa kembali memasukkan air ke mulutnya. Nilam meronta melawan, tapi tubuh Suci terlalu besar. Gelas terlempar, isinya habis tumpah. Wadah kaca itu menggelinding terhenti saat menyentuh dinding. Mereka lalu bergelut saling beradu kekuatan. Keduanya terjatuh dari tempat tidur setinggi 30 cm itu. Mata Suci melotot berkilat. Ia melebarkan tangan akan mencekik leher Nilam. Nilam, Nilam, Nilam. Panggilan dan gedoran dari pintu depan membuat Suci tersentak. Perempuan itu segera berdiri, lagi-lagi Juju datang. Kalau melihat kondisi ruangan ini, ia dalam bahaya. Suci segera berdiri. Tak mendapat respon dari dalam, Juju makin keras menggedor pintu, membuat Suci makin gelap-gelapan lalu segera berdiri dan berlari ke belakang. Nilam mengatur napas yang makin menyesak. Merayap ia menggapai buku hijau di lantai. Ia terus membaca kata-kata itu, mengulangnya hingga merasa kembali bertenaga. Setelah merasa mampu, langkah terhuyung Nilam menuju pintu. Mulutnya tak henti menyebut nama Allah, mengharap mendapatkan kekuatan. Enggak apa-apa nih. Juju langsung memberondong pertanyaan dengan wajah kalut setelah pintu terbuka. Ia menyentuh pundak dan lengan Nilam, memeriksa apa yang kurang dengan gadis itu. Penampilan Nilam yang acak-acakan membuat Juju cemas. Ada bekas darah dari hidungnya. Gadis itu terlihat ketakutan. Tanpa berkata, langsung menghambur ke pelukan Juju. Tangis Nilam tumpah menjadi isat kuat. Bahunya berguncang dengan suara lirih tertahan. Juju yang terkejut berusaha menenangkan detak jantung. Ia tahu suara degup itu pasti terdengar oleh telinga Nilam yang kini menempel di dadanya. Juju berusaha mengusap punggung temannya ini tanpa bertanya. Setelah beberapa menit menumpahkan tangis, Nilam melepas dekapan, mundur selangkah. Maaf, katanya seraya mengusap basah di sudut mata yang sembab. Juju jadi kikuk. Iya, nggak apa-apa. Lo kenapa? Sudah baikan kan? Gue telepon nggak diangkat-angkat, sampai nggak bisa dihubungi. Makanya aku kesini. Nilam mengangguk kecil. Sudah mendingan, sahut Nilam lesu. Ia menyembunyikan rasa panas yang masih menjalar di dada dan perut. Juju membantu Nilam ke kamar. Pemuda yang kini memakai seragam kerja perpaduan hitam putih itu memegang bahunya agak tak jatuh. Ya Allah, kenapa ini?
melihat pecahan gelas, kepingan ponsel berserakan dan air di lantai. Juju memberondong pertanyaan pada Nilam. Tetapi Nilam tak mau menjawab. Gadis itu memilih duduk di kasur bersandar pada dinding. Tangannya meraih buku kecil hijau dan membaca ulang, seolah tak mendengar lagi Juju yang terus bertanya. Sesekala air mata kembali jatuh dan cepat dihapus Nilam dengan ujung jari. Juju merasa Nilam sedang memikirkan sesuatu, tapi ia tak mau mengganggu gadis itu sekarang. Juju tak lagi mengulang tanya. Ia menaruh nasi sayur dalam wadah makan yang dibawa dari rumah tadi ke atas meja. Ini masakan Nyak buat lo nih, katanya, lalu ke belakang mengambil alat bersih-bersih. Sekembalinya ke kamar Nilam, Nilam tetap fokus membaca surah pendek dengan suara berbisik. Dalam hening, Juju membersihkan kamar Nilam. Pekerjaannya terhenti saat melayani gadis itu yang akan mulai makan. Juju cepat kembali mengambilkan minum dan sendok makan. Setelah selesai semua, Juju memasangkan kembali bagian ponsel Nilam yang berserakan tadi. Begitu terpasang, pemuda itu mencoba miss call ke ponselnya sendiri. Masih bagus. Lain kali jangan dibanting lagi ya nih, godanya sembari mengelukkan benda tipis itu pada Nilam. Makasih Ju, jawab Nilam pelan. Kemana temen lo itu? Di belakang gak ada? Tanya yang sejak tadi ditahan Juju. Juga kecurigaan melihat kamar Nilam akhirnya keluar sudah dari mulut Juju. Lagi keluar kali, sahut Nilam sambil kembali menekuni bukunya. Lo belum mandi ya? Juju memajukan muka dengan hidung bergerak-gerak membuat Nilam tersenyum seketika. Belum, bentar lagi. Ya, kalah sama cowok. Apaan sih? Ganggu. Ini jadi gak konsen, kata Nilam mengerucutkan mulut. Juju menggaruk dahi yang tak gatal. Ya udah, gue tinggal ya ke rumah babi dulu. Senang lihat lo baik-baik aja. Cepat segar lagi, kalau gak masuk bisa nanti aku izinkan ke Tuan Wah. Ingat, akan ada Korean Festival disponsori Giwa. Kita juga libur kerja dan gabung di sana. Lo harus sehat. Juju menepuk pundak Nilam sebelum berdiri. Aku kuat kerja kok. Iya, asal jangan maksain. Teman-teman Korean Lover Club titip salam. Semua berharap lo bisa gabung di acara besar kita nih. Lanjut pemuda itu lagi menatapnya penuh harap. Nilam mengangguk kecil, namun sisi hatinya sangsi akan bisa datang. Kata-kata suci yang mengatakan ia sudah ditandai dan akan tetap sebagai tumbal ke-9 mengusik hati. Gue hanya bisa mendukung nih. Diri lo lah yang bisa menjaga hati lo sendiri. Jaga selalu pesan Bang Hanif. Lo pasti bisa, ucap Juju sebelum meninggalkan kamar. Juju lalu kembali ke rumah Babe, menunggu di sana sampai mendekati jam kerja shift siang. Di tempatnya, Nilam menarik napas panjang, berharap bisa melakukan seperti Juju dan Hanif pesankan itu. Entah kenapa, ia merasa terkadang sulit melaksanakan semua ibadah wajib tepat waktu. Di restoran Giwa, momen ini terjadi setelah obrolan mereka berdua di kamar. Kalau kurang sehat, jangan dipaksa, kata Hwa menghampiri Nilam yang duduk bersandar mengatur napas di ruang karyawan. Enggak apa-apa Tuan Hwa, ini cuma sedikit sesak, sebentar lagi juga hilang. Nilam menyentuh atas dada, rasa nyeri itu kadang datang dan hilang. Nilam masih memaksakan diri bekerja meski sudah berkeringat tinggi. Diam-diam, Hwa yang sering perhatikan gerak-geriknya merasa khawatir juga kagum melihat semangat karyawannya itu masih tersenyum lepas. Malam sepulang bekerja, Nilam sengaja menghampiri pintu kamar teman-temannya. Sampai sekarang ia masih penasaran teman-temannya itu
tak menganggapnya ada. Sementara Suci yang menghilang, coba Nilam tak ambil pusing karenanya. "Dian," panggilnya mengetuk pintu ujung. Tak ada sahutan. Begitupun kamar Tri dan Dara. Apa mereka sudah tidur ya? Nilam melangkah gontai kembali ke kamar. Sampai suara pintu terbuka membuatnya menoleh. Dian berjalan ke arah kamar Dara, melewatinya tanpa menyapa. Dian," panggil Nilam, setengah berlari mendekat. Lengan Dian dipegang. Namun temannya itu seperti tak mengenali. Melepas tangannya lalu percepat langkah. Dian membuka pintu kamar Dara yang tak terkunci, lalu berburu-buru masuk sebelum sempat Nilam mendekat. "Dian, Dara." Tak tertahan, tangis Nilam pecah di depan teras temannya itu. Gadis ini sampai menutup mulut menahan agar isaknya tak keras. Hatinya teriris menerima perlakuan mereka. Aku salah apa, Di?" isak Nilam masih berdiri di tempatnya. Tak disadari Nilam, bayangan hitam kembali mendekat. Saat hati Nilam dalam kondisi beginilah menjadi waktu yang ditunggu-tunggunya, melancarkan serangan. Langkah Nilam langsung terseok menuju kamarnya sendiri. Semakin terlihat lemah lalu terjatuh di tempat. Darah segar kembali keluar dari hidungnya. Sementara di kamar Dara, 3 gadis teman dekat Nilam itu mengurung diri di sana. Jantung mereka bergemuruh penuh rasa takut. Takut melihat gadis yang ada di kamar nomor 2 dari barat itu sangat menakutkan wujudnya. Wajah menilam di mata mereka tampak hitam. Rambut panjang menggimbal dan darah yang keluar dari mulut dan hidungnya itu menjadi momok saat mereka melihat. Mereka terlupa pada sosok Nilam yang selama ini menjadi teman dekat. Semacam ada pengaruh lain menguasai pikiran mereka. Nilam masih berusaha menuju pintu kosnya. Tetesan darah dari hidung menetes ke tanah sepanjang jejak langkahnya. Saat akan sampai di teras, Nilam terembab. Hati Nilam bergidik ngeri melihat darahnya meluber di ubin teras. Nilam merasa waktunya akan selesai sekarang. Tanda 9 di lehernya bergerak. Terasa hidup melilit dan akan mencekiknya. Gadis itu berusaha mengangkat badan. Tampak kaki seseorang tertangkap mata, berdiri tepat di depannya. "Suci, tolong aku," pinta Nilam melihat Suci kembali. Suci terpekur sejenak. Ada rasa tak tega melihat Nilam sekarat. Perempuan itu menelentangkan tubuh Nilam. Tangannya bergetar memegang darah yang membuat gadis itu susah bernapas. Nilam berusaha meraup udara dengan mulut, membuat suara seperti napas akan putus. "Ada apa ini?" tegur seorang lelaki bernaga terakhir menegurnya, membuat Suci terperanjat. Lelaki muda itu lekas melihat apa yang terjadi. "Ini Nilam berdarah," jawab Suci tersendat. "Jangan dibaringkan, itu bahaya." Hanif mendekat meminta Suci mendudukkan Nilam setengah membungkuk. Lalu gegas ia menggotong gadis yang tampak tak sadar itu menuju depan. Sampai di teras babe, suasana panik terjadi. Semua bergerak cepat akan membawa Nilam ke rumah sakit terdekat dengan mobil babe. Suci tadi ikut berlari ke depan, hanya bisa terpaku di tempat. Melihat Nilam sekarat, hatinya terasa nyeri. Benarkah aku bahagia kalau Nilam tiada? Pertanyaan itu berulang-ulang di batinnya, menuntut jawaban dari hati terdalam Suci. "Sorry baru bilang, gue juga shock," kata Hanif pada cucu yang memerah mukanya begitu sampai di rumah sakit. Ia kecewa baru dikabari keadaan Nilam pagi ini. Sebagai orang terdekat Nilam, Cucu merasa bersalah, tak bisa menjaga gadis itu lebih baik.
Hanif sejak selesai subuh tadi mengisi heningnya ruang rawat dengan mengaji. Duduk di kursi lipat tak jauh dari depan Nilam. Pak Min dan Babe ketiduran lagi di sofa. Juju duduk di sisi tempat tidur. Nilam masih memakai oksigen. Dadanya menyesak begitu tahu Nilam sempat kritis, sulit bernapas karena ada darah terhirup saluran napasnya tadi malam. Kalau ada apa-apa tanpa pengetahuannya, Juju akan merasa sangat bersalah. Apa ini karena Suci? Tanya Juju pada semua. Temannya itu baru datang juga. Saat Nilam ke belakang, dia sempat sembunyi di balik bonsai, lalu ngikutin, makanya gue keluar juga. Sepertinya Nilam sudah tersungkur sebelum dia datang, jelas Hanif. Meskipun diam, Juju yakin ini ada hubungannya dengan Suci. Bukannya dia sudah pergi, terus mau apa balik lagi, pikirnya. Juju baru beranjak dari tempat setelah akan berangkat kerja. Ini terakhir shift siang, mau izin tidak masuk saja kalau pikiran kecemasannya melihat Nilam yang sebentar terbangun, lalu tidur lagi tanpa komunikasi dengannya. Hanif dan Maimunah datang bergantian menjaga Nilam. Ayat ruqyah diulang lagi oleh Hanif dengan memakai sarung dan tangan menyentuh pucuk kepala Nilam. Menjelang sore, Nilam sudah bangun dan sadar dari sepenuhnya. Hanya merasa gelisah dengan oksigen yang masih terpasang. Ia menarik masker oksigen yang menutupi hidung dan mulut. Nilam, sebentar biar dokter saja. Hanif menahan tangannya. Gak enak pakai ini, malah sesak, kata Nilam meletakkan sembarang alat bahan plastik itu. Hanif gegas memanggil petugas jaga. Tenang Nilam, biar cepat sehat. Maimunah mengelus lengannya. Ya, Nilam bosan baring, kenapa masih di sini? Nilam merasa sehat dan mau sepatnya keluar rumah sakit. Merasa malu sudah merepotkan keluarga Babe. Dokter dan perawat datang, meminta Nilam berbaring tenang untuk diperiksa. Oksigen dilepas, hanya infus yang diminta tunggu habiskan sebagai pembantu memulihkan tenaga Nilam. Kondisinya memang jauh lebih baik sekarang. Sejak hari mulai gelap tadi, ada seorang perempuan muda duduk di kursi tunggu ruang rawat inap. Wajahnya tanpa ekspresi. Ia memandang lurus ke lorong arah ruangan Nilam dirawat. Ia terpaksa mengikuti Nilam ke sini. Batinnya berkecamuk. Menyiapkan keberanian akan kamar itu. Ada hal penting yang harus dilakukan dan ini sangat mendesak. Ekor matanya menangkap bayangan berpakaian serba putih menyusuri lorong. Ia memicingkan mata. Perempuan muda itu adalah Suci dan sekarang sedikit berlari mengikuti bayangan tadi. Terengah-engah napasnya saat mendorong keras pintu kamar rawat Nilam. Tampak Nilam sedang menyuap makanan. Ada cucu juga yang tadi izin pulang cepat. Wah, di sebelahnya ikut datang menjenguk. Babe tengah mengaji di pojok ruangan terhenti. Pun dengan Pak Min yang duduk di sofa terkejut melihat ke arah pintu. Semua mata mengarah pada Suci. Juju lalu maju menarik lengan Suci hendak membawanya keluar. Aku mau bicara sama Nilam. Suci melawan, berusaha melepas tangannya. Tatapannya mengarah pada Nilam seolah meminta kesempatan pada gadis itu. Juju mengeraskan rahang, tetap menyeretnya tanpa bicara. Ju, biarkan. Pemuda ini memejamkan mata mengatur napas. Rasa tak sanggup menolak permintaan Nilam. Ia melonggarkan tangan Suci hingga perempuan itu segera berjalan ke arah Nilam. Juju enggan berbalik badan. Emosinya akan memuncak jika melihat Nilam masih memberi kesempatan pada temannya itu. Tangannya terkepal erat di sisi badan. Nih, aku minta maaf sudah salah. Suci menahan tangis. Aku kembali bukan untuk dimaafkan. Aku gak pantas nih. Pat, katakan apa yang mau lo. Kesini. Juju sontak membalik badan menegur Suci dengan nada tinggi. Babe berdiri dari tempat duduk mendekati Juju dan menyentuh pundaknya. Nih,
Mereka akan menyerang Mak nih. Mak dalam bahaya nih, Suci berkata sambil terseduh. Mata Nilam membulat. Mak, tanya Nilam. Mereka siapa maksud lo? Lo sendiri kan yang mau nyakitin Nilam? Ju. Nilam kembali menghentikan ucapan Juju. Mak kenapa Ci? Tanya gadis itu penuh nada khawatir. Mak akan diganggu kalau kamu gak pulang nih. Suci mulai ceritakan suara-suara yang memerintahkannya berbuat jahat pada Nilam. Awalnya Suci juga mengira satu orang, tapi semakin kesini ia mendengar ada suara yang agak berbeda dari sebelumnya. Ia mengira Ki Arya itu berkelompok. Mereka tengah ribut mencari berbagai cara melenyapkan Nilam. Nilam menopang tubuhnya dengan tangan, hampir terhenti napas mendengar pernyataan Suci. Mak, batin Nilam mulai menjerit memanggil wanita yang dicintai itu. Sakit jarum infus yang tertekan di venanya tak dihiraukan. Nilam menangis dengan suara pilu, frustasi atas keadaan yang menimpa. Andai hanya dirinya yang merasakan, Nilam tak mengapa, asalkan jangan ibunya. Nilam mulai khawatir keadaan Mak Lumpit di kampung. Juju meminta Nilam untuk tenang. Jangan langsung percaya omongan Suci. Kemudian pemuda itu menarik tangan Suci keluar ruang. Suci memberontak menolak. Lu jelasin semua, geram Juju tertahan tepat di depan mukanya. Biarkan dia ngomong dulu Juki. Lu tahan emosi, ini rumah sakit, Babe menengahi. Pemuda itu terdiam, melirik sekilas ke lelaki tua yang dihormatinya itu. Masih menangis, Suci sambil menceritakan kejadian dari awal. Semua mata membulat ke arahnya. Tak percaya masih ada mistis kuat yang ingin orang kuasai untuk mendapatkan sebuah ambisi. Tanda diteguk Nilam hanya akan hilang saat roh Nilam lepas. Suci menangis-nangis terseduh. Rasa sesal tampak dari sikap dan kata-katanya yang bergetar. Babe kembali ke kursi dengan lunglai. Pak Min terpaku di tempat tanpa kata. Tangannya berpegangan ke dinding. Gua dan Juju menganga dengan wajah kaku. Juju merasakan panas di pelupuk matanya. Ia kembali ke diban, mendekati Nilam yang masih terisak. Pemuda ini memandang rambut coklat yang menutupi wajah gadis itu. Ia menyentuhnya perlahan. Yang lain mendekat saat Juju perlihatkan tanda di tengkuk yang pernah dilihatnya saat itu. Semua terdiam. Suci berdiri kaku di tempatnya, terlihat penuh penyesalan. Sabar nih, insya Allah lo gak apa-apa. Gadis itu ditariknya ke dada, mengusap kepala Nilam dengan merasaan nyeri menjalar di dada. Air bening hangat yang keluar dari pelupuk mata sendiri segera dihapus Juju sambil mengatur napas pendek cepat. Berusaha tenang, meski ia tak dapat menahan rasa takutnya kelingan Nilam. Setelah cukup menguasai keadaan, Juju memberi jarak, memegang kedua bahu Nilam. Lo kuat, lo bisa melawan. Gue gak akan jauh dari lo mulai dari sekarang nih, janjinya bagai gadis yang terus menangis. Satu tetes darah jatuh ke spray putih dari hidung Nilam. Assalamualaikum, salam Hanif sebelum masuk. Melihat semua orang berkumpul di sini. Waalaikumsalam, jawab Babe dan Pak Min. Lelaki yang menekan jaket kulit coklat itu mencium taksim tangan Babe. Kenalan dengan Hua, kemudian melihat ke arah Nilam. Gadis itu sedang ditenangkan oleh Juju di depannya. Dari bibir Nilam keluar beberapa kali kata tentang Mak dan keinginannya untuk pulang. Arif mengatur napas sebelum mendekati dipan. Hanya melihat kepala Nilam yang tertunduk. Rambut panjang gadis itu menutupi wajahnya. Nilam, coba atur napas, tenangkan diri. Suara tenang khas Hanif sontak membuat tangis Nilam terhenti. Rupanya ia tadi tak menyadari kehadiran Hanif. Wajah Nilam mendongak perlahan, mata sembab menyipit, berganti tatapan mengibanya pada Hanif. Bang Hanif, tolong, aku mau ketemu Mak. Nilam refleks menarik tangan Hanif, memohon dibantu agar cepat besar dan ketemu ibunya.
Wajah Nilam ditumbuh pada punggung tangan Hanif. Rasa dingin dari kulit lembut itu membuat Hanif susah payah menenangkan diri. Istighfar terus terucap di hatinya demi menenangkan jantung yang berpacu cepat. Juju mematung di tempat menyaksikan Nilam lebih mengharap pertolongan dibanding dirinya. Juju segera permisi keluar kamar. Disusul Wayang pamit pulang pada Babe. Pak Min juga keluar akan menunggu Babe di bangku depan ruang. Nilam belum melepas tangan Hanif, memohon, membuat jakun Babe naik turun. Masih berdiri di tempatnya, lalu kembali duduk di bangku sambil perhatikan Nilam dan anak lelakinya itu. Hanif ingin menarik tangannya yang terasa membasah, tapi ia tak tega karena Nilam terus menangis. Napas Hanif sedikit sesak, desir halus terus merayap hatinya. Rasa yang sama seperti ini pernah terjadi di saat masa SMA. Suka pada seorang gadis berasum pipit, teman sekelasnya. Seperti ada gendang bertalu di dalam rongga dada yang sulit ditenangkan. Hanif segera menepis pikiran itu dengan istighfar berkali-kali. Kita akan berusaha bertemu, Mak, tapi kamu tenangkan diri dulu, ucapnya kemudian. Ia tak nyaman, Nilam terus memeluk tangannya. Nilam mengatur napas dari mulut lalu mengangkat kepala. Benarkah? Masya Allah. Hanif tersentak, wajah gadis ini merah. Darah yang keluar dari hidungnya bercampur air mata mengenai pipi dan dahinya. Tangan Hanif pun berwarna merah. Lelaki ini refleks mengusap wajah Nilam dengan sapu tangan yang masih tergenggam tadi. Ia mengarang kesal kembali terlupa. Tolong bersihkan, minta Hanif sambil membalik badan mengarah pada Suci. Gadis yang terpaku menggigit jari di pojok ruangan itu gelagapan. Suci pun mendekat juga. Mereka tak punya tisu di sana. Jadi Hanif memintanya menunggu. Lelaki muda itu kemudian ke kamar mandi mencuci sapu tangan kecilnya dan kembali berikan pada Suci. Bang, ketemu Mak anggap saja keinginan terakhirku. Rintih Nilam berulang kembali memohon. Iya, tenangkan dirimu Nilam. Besok kita rembukan lagi. Lagian umur itu Allah yang mengatur, bukan manusia, ujar Hanif sambil menggulung lengan jaketnya. Suci hanya terdiam sambil mengusap wajah Nilam dengan 10 tangan lembab itu sampai bersih. Babe boleh istirahat, ada Hanif sama Juki nunggu di sini, kata Hanif. Babe mengangguk lalu pulang bersama Pak Min. Hanif juga keluar membersihkan diri dan mengambil wudhu. Kembali masuk dan duduk di kursi lipat tak jauh dari sisi Nilam. Hanif terlanjur berjanji besok mereka akan bicarakan tentang cara Nilam bertemu Mak setelah kondisi gadis itu membaik. Ia meminta Nilam hentikan pikiran buruk di kepalanya dan istirahat agar kembali tenang. Saat Nilam terdiam, Hanif mulai menarik napas dalam lalu melantunkan ayat demi ayat surah Al-Baqarah. Sebagai seorang hafiz, Hanif hafal 30 juz ayat suci. Suara bening kembali mengisi ruang meskipun tak nyaring. Tapi setiap katanya terdengar dengan jelas dan menyayat. Terlihat begitu menghayati surat panjang itu, Hanif sampai memejamkan mata sambil menyentuh dadanya. Rasa hangat pun mengaliri setiap darah Nilam, menjalar seluruh tubuhnya. Ia yang tadi disuruh tidur belum juga terlelap. Pemilik suara merdu itu seakan menarik hati dan matanya memandang. Wajah tenang lelaki muda berahang kokoh itu tengah menikmati setiap kata yang meluncur oleh bibirnya. Nilam menatap Hanif takjub. Suci yang tadi terpaku di tempat merasa gelisah lalu segera keluar ruangan. Nilam masih melihat Hanif penuh keheranan. Bagaimana suaranya bisa mengalun dalam tarikan nafas panjang itu? Dan apa Hanif memahami kata yang ia ucapkan? Semua pertanyaan menari di benak Nilam. Ada kerinduan Nilam ingin bisa melantunkan kata yang sama suatu saat kelak. Ia pun membayangkan bagaimana reaksi Mak jika mendengarnya bisa mengaji. Selama ini buku yang diberi Hanif itu hanya dibaca huruf Latinnya saja karena Nilam belum pandai mengaji. Pernah tahu huruf hijaiyah, tapi tidak lancar menyebutkannya. Air mata Nilam mengalir dari pelupuk mata. Bibirnya bergumam menyatakan kerinduan sangat pada Mak.
Selain takut terjadi apa-apa pada Mak, ia juga merasa mungkin hidupnya tak akan lama lagi. Bertemu Mak menjadi keinginan terakhir. Samar kalimat Nilam memanggil ibunya terdengar oleh Hanif. Laki yang tengah memalungkan ayat terakhir itu sambil menoleh pada gadis yang tampak terlelap. Ternyata Nilam mengigau. Juju sudah kembali masuk. Lalu dia langsung berbaring di sofa. Sudah tengah malam, matanya belum menutup sempurna. Indra pendengarnya menghayati suara kakak sepupunya itu sekarang melantunkan surah Ar-Rahman. Terasa menyayat jiwa Juju yang sering terlupa bersyukur. Juju merasakan kalbunya menyejuk. Mengganti kata kecewa hatinya tadi berubah menjadi pinta. Semoga gadis yang ia sayangi bisa berumur panjang dan menemukan orang yang lebih bisa membahagiakannya. Pagi keesokan harinya, Nilam memaksa ingin keluar rumah sakit. Nilam mengatakan dirinya mulai membaik, mengabaikan rasa berat di kepala dan panas dalam dada. Selama kuat berjalan, Nilam ingin di akhir waktu ini berada di sisi wanita yang melahirkannya itu. Itu berbahaya Nilam, kamu akan aku bawa ke pondok Guru Hamid, biar Mak kami jemput ke sini. Saran Hanif masih membujuknya. Sebelum mengikuti perawat yang memintanya ke meja admin di luar. Gak bisa bang, aku mimpi Mak sakit keras, terkurung di rumah. Gak ada orang yang tahu aku mau ketemu Mak. Nilam masih memaksa. Hanif dan Juju saling pandang. Mereka akhirnya mengalah. Hanif harus menandatangani pernyataan karena pasien meminta keluar sebelum keputusan dari dokter. Setelah sampai di rumah, Juju dan keluarga Babe berembuk cepat mencari jalan yang terbaik untuk gadis itu. Diputuskan Hanif akan menemani Nilam pulang dan Juju memaksa ikut. Ia menelpon Wa mengabarkan kondisi Nilam dan izin lagi tidak masuk kerja. Sementara di kamar kos, Nilam memasukkan pakaian sembarang ke dalam ransel. Pikirannya masih tertuju pada Mak. Setelah selesai, gadis basi itu menyangga badan sendiri. Ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Nilam berbalik badan, menatap datar pada seseorang di belakangnya. Kita pulang sama-sama nih. Aku janji gak akan ganggu kamu. Suci masih dengan pakaian sama seperti kemarin. Tampak lusuh dan wajahnya kotor. Nilam tak mau memikirkan bagaimana temannya itu bisa tiba-tiba datang lagi. Nilam abai seakan-akan tak mendengar. Langkah gadis yang mengenakan baju lengan panjang itu terhenti di garis pintu. Tanpa berbalik, ia berkata, "Kamu puas? Dapatkan apa yang kamu mau kan? Sekarang, anggap saja kita nggak akan saling kenal. Aku nggak terima kamu sudah sakiti Mak." Suara Nilam menandakan emosinya mendalam. "Aku nggak." Kalimat Suci terputus karena gadis itu cepat keluar tanpa melihat kembali padanya. Bagi Nilam, sebab ulah perempuan itu, Mak yang ia cintai ikut tersakiti dan hatinya tidak bisa menerima. Dian, Tri, dan Dara yang tengah keluar akan berangkat ke kantor kembali masuk saat melihat Nilam di halaman. Sesaat Nilam refleks ingin menegur, tapi ia urungkan. Mengingat kejadian tadi malam, ia tak ingin merasa sakit hati lagi. Hanif selalu mengingatkan agar ia bisa mengatur napas sambil berucap istighfar saat merasakan emotif negatif muncul. Nilam menarik napas panjang, menghembuskan perlahan. Langkahnya kembali ia lanjutkan. Ia harus segera mengurai sesak di dadanya. Sakit tak terkata melihat ketika teman tersayang menganggapnya makhluk asing. Nilam berharap terbiasa kuat sendiri. "Nih, tunggu."
Juju berlari dari teras, menahan langkahnya. Ju, aku tunggu dulu. Kami gak akan biarin lo berangkat sendiri. Kita akan sama-sama. Putus Juju menarik tangan Nilam untuk menunggu sebentar. Tapi Juju melarang gadis bersweater merah hati itu berkata lagi. Ia masih menunggu orang rumah mengantarkan pakaian yang akan dibawanya. Gadis itu diajak sarapan bersama oleh Maimunah. Makan satu meja bersama keluarga Babe dan duduk berhadapan dengan Hanif membuat Nilam merasa dihargai oleh keluarga ini. Ia terharu dan semakin merindukan emak. Selepas sarapan mereka ke teras, bertepatan dengan berhentinya sebuah jeep hardtop kuning di depan pagar. Seorang saudara Juju menyapa Babe, lalu memberikan kunci mobil ransel pada Juju. Mobil ini yang akan dipakai mereka ke kampung Nilam. Mobil lawas peninggalan bapaknya Juju. Mereka bersiap pergi. Nilam masuk di kursi bersama Hanif. Nih, aku ikut, Suci berteriak sambil lari ke arah mereka. Juju yang terakhir masuk ke belakang. Kemudi berpura-pura tak melihat. Ia mulai menyalakan mesin. Kakinya bersiap menginjak gas, tapi terhenti saat klakson berkali-kali dari arah jalan memaksanya melihat keluar. Pengemudi Corolla putih mengeluarkan kepala dari jendela. Juju, tunggu, aku ikut, kata laki-laki tampan berkulit putih. Joki melongo dengan mulut menganga. Apa maksud si bule ikutan? Dikira kita mau liburan apa? Jejaknya kesal. Hanif yang mendengar tersenyum kecil. Lo ngapain masuk? Makin kesal pemuda itu melihat Suci tanpa rasa bersalah duduk di sebelah Nilam. Gadis itu rupanya sudah berganti pakaian dengan mengenakan jaket. Nilam yang tengah menyandarkan kepala pada jok mobil itu ikut memandang Suci. Nih, aku juga mau cepat lihat mak, kata Suci datar setelah duduk di sisinya. Nilam tak menjawab. Biarkan saja, belakang ini masih cukup kok bertiga, tugas Hanif menengahi. Baginya yang penting mereka segera berangkat dan Nilam bisa melihat kondisi ibunya. Lelaki ini tak nyaman duduk berdempetan di belakang dengan perempuan. Hanif meminta berpindah ke depan, sementara Hua dan Suci yang menggepit Nilam. Sebelum mobil melaju, Hanif memberikan ponsel miliknya ke tangan Nilam. Dengarkan murotalnya, hayati dan tetap tenang ya, katanya lembut. Nilam memasang earphone ke telinganya. Suara merdu Syekh Salman Al-Utaibi memenuhi semua isi kepalanya. Ia kembali menyandarkan kepala, menikmati bunyi yang menghangatkan hati. Dalam perjalanan panjang ini, mereka 3 kali istirahat di rest area untuk makan dan saat waktu sholat. Keadaan Nilam juga terlihat cukup baik, meski jalannya lambat karena lemah. Paling tidak wajahnya terlihat sedikit segar. Ini Bonwa menyuapi camilan khas Korea yang baru ia buka ke mulut Nilam. Sedikit kikuk Nilam buka mulut. Hua juga membagi untuk Suci dan 2 bungkus ke depan, tapi ditolak halus Hanif yang mengatakan sedang tak ingin. 2 mata lelaki di kursi depan bersama melirik sekilas spion belakang. Saat Bonwa terus menyuapi Nilam sambil mengajaknya bercanda. Hati Juju terasa panas, hanya bisa memalingkan wajah fokus pada jalan. Sementara Suci mendengkus, hatinya menyesak. Betapa Nilam diperlakukan seperti putri yang diperebutkan 3 pangeran. Hatinya menciut. Ia juga wanita di situ dan dianggap seolah tak terlihat. Tak ingin larut dalam dengki, perempuan ini berpura-pura tidur menutupi wajah dengan jaket. Sesampai di perbatasan antar kampung, mereka mulai masuk area sepi. Hanya sekali melewati pedesaan kecil di sekitar. Kata Nilam, itu kampung yang masih ramai dibanding dukuhnya. Sekitar 1,5 jam mereka akan sampai. 3 lelaki di mobil itu bergantian mengemudi. Sekarang giliran Hua, yang tampak mahir mengemudi di jalan yang becek dan tak rata. Kata Hua, jalan ke kampung Nilam sangat mudah dibanding ia pernah mencoba off-road di Sukabumi tahun lalu. Juju tertidur duduk di sebelah Nilam. Kepala dan badannya berayun saat melewati jalan yang membuat mobil berguncang.
Nilam terlihat memperbaiki posisi temannya itu. Ia iba melihat Cucu begitu lelah karena urusannya. Ia berharap semua segera selesai. Di tempat lain, seorang lelaki tua yang bersila di antara akar beringin itu memejamkan mata berkonsentrasi. Pakaian yang menempel di tubuhnya basah oleh keringat. Hatinya geram, merasa kembali dihalangi. Ia tak mampu menembus ruang rawat Nilam semalam. Sekarang ia pun merasa kelelahan. Belum ada celah mengganggu pikiran gadis itu. Namun tak ada kata putus asa. Sudah diniatkan tak beranjak sebelum tujuannya tercapai. Rasa lapar dan haus tak dihiraukannya. Sesosok hitam berkelebat cepat, tampak lalu menghilang hingga terhenti di depannya. Waktumu akan habis, kerahkan kekuatan atau kau akan mati. Kalimat itu terucap dari hati si lelaki, juga berpenampilan serba hitam mirip dengannya. Menggema hingga ke telinga lelaki tua yang berduduk bersila. Baiklah, aku siap. Jawaban terkirim dari hati leluhur tua yang tetap diam di tempatnya. Bisikan itu dari orang yang sama saat ia bersemedi meminta kekuatan lebih di waktu itu. Saat ilmu spiritual yang dimilikinya mulai ditinggalkan dan keberadaannya yang terasing membuatnya gelisah. Ia ingin mendapat ilmu yang bisa menghilangkan raga seperti yang dijanjikan orang itu padanya. Sembilan tumpal yang diculik jiwanya sebagai penyempurna. Lelaki yang telah lama hidup sendiri ini tergoda menguasainya. Saat mendapat korban ke-8, itu ia sudah mulai bisa menghilang dan tampak seperti persis yang dijanjikan. Setelah tunai tumbal ke-9, ia akan mudah mendapatkan semua yang diinginkan. Tangan yang tinggi itu memunculkan kekuatannya untuk segera menyengkram mangsa. Tak boleh seorang pun menghalangi. Hidungnya bergerak-gerak menangkap bau yang sangat dikenali semakin dekat. Tak ada senyum, tapi napas yang diaturnya seakan mengatakan ia siap bertarung. Hawa dingin merayapi tengkuk Nilam. Langit gelap menyambut mereka sejak memasuki gerbang dusun. Gerimis kecil terlihat mulai membasahi kaca depan. Sip. Gua menyumpah karena mobil terhenti. Tak mau hidup. Ada apa? Cucu yang baru terbangun sambil mengucek mata. Coba lagi, saran Hanif berusaha tenang, meski mereka sedikit gugup. Sebentar, Cucu keluar bertukar tempat duduk dengan bosnya itu. Ia mencoba menyalakan starter. Berkali-kali tak juga bisa. Sedang hari makin gelap. Hujan mulai deras, seakan-akan suaranya berlomba memukul atap mobil dari atas. Nilam ketakutan dan menggigil. Hanif menyarankan Nilam untuk tetap mendengar murotal dari ponselnya. Mati, kata gadis itu sambil memegang bangku. Hanya gerak bibirnya yang terbaca. Iya, handphonenya mati, ujar Huas tengah berteriak sambil memegang ponsel Hanif dan mengembalikannya. Astagfirullah, Hanif terus peristiwa berharap petunjuk. Cucu mengambil ponselnya dari saku celana. Ternyata baterainya lemah dan sebentar lagi akan mati. Tiga lelaki itu terdiam, memikirkan cara apa yang terbaik sekarang. Guntur bersautan dengan kilatan cahaya. Nilam menutup mata dan telinganya. Kaki ia naikkan ke kursi dan dipeluk. Gadis itu kedinginan dan ngilu, semua rasa nyeri berkumpul jadi satu. Ia merasa tak tahan lagi. Hanif memberi kode mereka akan sholat di mobil. Perkiraan waktu ini sudah masuk waktu maghrib. Setelah wudhu dengan air hujan, dua lelaki itu bersiap khusyuk dalam permohonan. Tak ada kompas atau apapun untuk mengetahui arah kiblat. Arif mulai mengimami, beriringan niat kuat dan keyakinan kalau Allah mengetahui kondisi mereka. Nilam tak bisa mengikuti karena menggigil kuat. Gua melepas jaket, menutupi tubuh Nilam dan merangkul bahunya. Sedang Suci mulai gelisah. Dalam kondisi dingin sebab hujan lebat,
Gadis ini justru kepanasan. Masuk rakaat kedua, perempuan itu tak tahan lagi. Tangannya mencengkeram pintu mobil. Gerakannya begitu cepat membuka pintu dan berlari ke jalan. Oh, terkejut, ingin meneriaki Suci, tapi ia urungkan, takut mengganggu Hanif dan Juju. Perempuan berambut panjang itu berlari ke arah depan hingga tak terlihat terlap gelap malam.